nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannah tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesempatan sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang kultum subuh yang dirahmati Allah, ada waktu sebelum subuh ada masa, ada waktu sebelum subuh kisaran 15 sampai 30 menit. Kalau dikonversikan namanya waktu sahar, yang jamaknya itu ashar, namanya sahar. Jadi bukan sahur, sahar. Beda lagi maknanya, akan beda sahar sama sahur. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini itu disebut dengan sahur. Jadi sahur itu adalah aktivitasnya atau kegiatannya. Baik itu kita makan, membaca Quran, berdoa dan lain sebagainya di waktu sahar, itu namanya sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan ada dua sunnah ketika datangnya waktu sahar. Nabi menyampaikan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah kalian di waktu sahar. Maka kalau kita bisa melakukan ini, kata Nabi, maka Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair. Kata Nabi, yang sunnah itu ketika datangnya waktu sahar, makan sahur, makan di waktu sahur, itu makan di waktu sahar. Kapan sahar itu? Tadi kisaran 15 sampai 20 sampai 30 menit. Kalau misalkan tadi subuh taruhlah pukul 4.30, berarti datangnya awal mulanya sahar itu pukul 4 subuh. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah kalian di waktu sahar. Kalau kita bisa melakukan ini, kata Nabi, maka Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menunaikan makan sahur, makan sebelum puasa itu yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Makan ketika kita ingin menunaikan makan sahur itu adalah makan 30 menit sebelum datangnya fajar.
Nah, makan sebelum puasa itu yang sudah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Jadi kalau makan jam 3, setengah 3 itu terlalu awal, sama hukumnya dengan makan jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, maka apa faidahnya? Kenapa kita disunahkan untuk dipepetkan makan itu menjelang subuh, menjelang fajar? Kata Nabi, kalau bisa kerjakan ini maka akan mendapat barokahnya. Artinya barokah itu dalam istilah fikih itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Nah, ada dua sunnah. Yang pertama itu. Yang kedua, di waktu ini pula, di waktu sahar, kisaran 20-30 menit tadi adalah waktu yang paling cepat doa itu dikabulkan. Nah, Bapak Ibu mau minta apa saja akan dikabulkan. Dan hadisnya ada qudsi, hadisnya qudsi. Kata Allah, ya ibadi, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Faman istaghfara liyaghfartulah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Nah, jika kita disuguhkan, jika ada pernyataan seperti ini, Bapak Ibu disuruh untuk memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka rumusnya adalah pilihlah ampunan Allah. Karena nanti akan berimplikasi dan akan dirasakan, akan merasakan khasiatnya. Nah, jika istighfar sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa istighfar dan menjadi karakter dan menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan pasca sholat, setelah selesai sholat, baik itu kita sedang melakukan aktivitas lain, memasak, dalam perjalanan, sering beristighfar, itu akan menjadi refleks bagi kita. Maka faidah keutamaan untuk orang yang beristighfar itu ada dua. Yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Jadi bukan maksum. Maksum itu khusus Nabi dan Rasul, tidak ada maksum untuk manusia biasa. Maksum hanya khusus Nabi dan Rasul. Jadi maksudnya diberi petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri, sehingga ketika dosanya diampuni, tandanya ialah dia tidak berbuat dosa itu lagi. Misalnya mata biasa melihat yang tidak baik-baik, kemudian tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata itu tidak akan senang melihat yang tidak baik-baik lagi. Dosa mata diampuni, ciri tobatnya adalah diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah, yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar itu doanya cepat dikabulkan. Bahkan bisa jadi sebelum ia memintanya dan memohonkannya itu sudah Allah kabulkan. Sebelum kita melafazkan itu bisa jadi Allah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang tadi beristighfar itu menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18, dikatakan, Allah berfirman, katakan di ayat 18-nya itu tentang istighfar, ayat 15, 16-nya jaminan surga, dan ayat 17-nya tentang tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhdini ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air,
Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal lail, mereka sedikit sekali tidur, ma yahjaun, pada waktu malam, wabil asharihum, dan pada akhir malam, ashar, waktu sahar, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, ketika rangkaian yang tadi sampailah kemudian beristighfar dan sampailah waktu fajar sampai subuh, itu selesai dia beristighfar, kemudian dapat kesempatan 2 rakaat sebelum subuh. Maka saking tingginya waktu itu dan nilainya, kata Nabi, melebihi dunia dan isinya. Makanya muncul sabda Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rangkaiannya dari awal sebelum subuh, dan memang subuh itu harus benar-benar kita perjuangkan, karena subuh itu generatornya. Kalau diibaratkan, kalau sudah bisa konsisten, insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Nah, rangkaiannya dari bangun malam, kemudian tahajud, istiqomah beristighfar di waktu sahar, dan berjamaah subuh. Nah, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, jika kita memiliki waktu singkat tapi punya banyak permohonan, maka dahulukanlah istighfar, perbanyak istighfar. Jika kita diampuni dosanya, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita, bahkan dikabulkan sebelum kita memintanya. Itulah mudah-mudahan kegiatan subuh, pejuang subuh, khususnya di Masjid Baitur Rahman, itu memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau hanya sekedar berjuang subuh tetapi tidak ada perubahan dalam perilaku, maka ada yang salah dengan itu semua. Ada yang kurang tepat, ada yang belum sempurna. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat disampaikan. Jika ada perkataan penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.